Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan ajak saudara-saudara untuk mendasari firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 49 ayatnya yang ke-12. Yesaya 49 ayat 12 saya akan bacakan untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Lihatlah hal-hal ini akan datang dari kejauhan, dan lihatlah hal-hal ini dari utara dan dari barat, dan hal-hal ini dari tanah Sinim. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat dari kitab suci yang kita baca ini adalah nubuatan tentang Cina. Akar kata dari Sinim yaitu Sinai menyerupai latenisasi dari Shin. Setelah Shin atau negara didirikan 778 sebelum Masehi, dan dinasti Shin yang didirikan pada 221 sebelum Masehi oleh Qin Shi Huangdi. Pada saat nubuatan ini tidak satu Cina, tetapi banyak negara-negara kecil yang adalah keturunan Cina. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, malam hari ini saya akan memberikan suatu pemahaman kepada saudara sekalian bahwa satu-satunya bangsa yang memiliki keberadaban mirip dengan Yahudi di dunia ini adalah bangsa Cina. Kalau kita perhatikan, orang-orang Cina itu mirip dengan orang Yahudi, saudara. Yang pertama, dia selalu dimusuhi oleh banyak bangsa. Ini aneh sekali, bukan? Siapa orangnya yang mau lahir menjadi Cina? Siapa yang orangnya yang mau lahir jadi Jawa? Siapa yang orangnya mau lahir menjadi orang Barat? Semua kelahiran manusia itu ditentukan oleh Tuhan, ditentukan oleh Bapak Yahweh. Tetapi anehnya saudara, bangsa Cina itu selalu dimusuhi. Saya bahkan pada waktu dulu sempat berpikir dan merasa menyesal. Kenapa ya saya kok terlahir sebagai orang Cina, tinggal di Indonesia lagi, di mana Cina itu selalu dimusuhi sampai hari ini. Jadi pejabat karena Cina dimusuhi. Ini kan lucu sebetulnya saudara. Lalu apakah orang Cina itu langsung disuruh berubah jadi orang Jawa? Kan tidak mungkin. Ini sama persis dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dimanapun mereka selalu dimusuhi. Tetapi melalui pemahaman-pemahaman yang saya pelajari, akhirnya saya menjadi bangga menjadi keturunan Cina. Sekalipun saya tidak bisa berbahasa Cina, saudara, ini termasuk korban. Tetapi ternyata saudara, bangsa Cina itu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun di dunia. Saya juga melihat bahwa orang Cina kemanapun dia berdagang selalu sukses, betul tidak saudara? Sampai orang berpikir kalau mau berdagang belajar sama orang Cina. Bahkan ada pepatah Arab yang mengatakan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini pepatah ini muncul jauh sebelum Islam ada. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan orang-orang Cina ini juga pernah menjalin hubungan perdagangan dengan orang-orang Arab.
Nah, kalau kita perhatikan, saudara-saudara, bangsa Cina memang mencapai peradaban yang sangat tinggi. Nah, kala itu masyarakat tirai bambu itu sudah menguasai beragam khasanah, kekayaan, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam juga banyak menyerap ilmu pengetahuan serta peradaban dari negeri Cina. Beberapa contohnya antara lain ilmu ketabiban, itu aslinya dari Cina. Kemudian soal kertas serta bubuk mesiu. Kehebatan dan tingginya peradaban masyarakat Cina ternyata sudah terdengar di negeri Arab sebelum tahun 500 Masehi. Nah, sejak itu para saudagar dan pelaut dari Arab membina hubungan dagang dengan julukan Middle Kingdom. Itu julukan dari negara Cina. Nah, kalau saudara perhatikan juga, di dunia manapun selalu ada orang Cinanya, saudara. Kenapa? Karena orang Cina ini ternyata tahan menderita. Dia berani menabung, lebih baik tidak makan. Beda dengan bangsa-bangsa lain. Kalau dia berdagang, mendapat 10 juta dihabisin, saudara. Tapi kalau orang Cina tidak. Kalau orang Cina mendapat 10 juta, paling yang dipakai untuk senang-senang cuma 1 juta. Yang 9 juta dia simpan. Dia berani menderita. Dimanapun negara yang maju, selalu ada Chinatown, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu, tadi saya katakan, satu-satunya bangsa di dunia ini yang memiliki kemiripan dengan orang Ibrani, itu hanya bangsa Cina. Kenapa, saudara-saudara? Karena huruf-huruf piktogram Cina itu mirip dengan bangsa Yahudi. Dan kita tahu, bahkan semua piktogramnya Cina itu menceritakan kisah tentang kitab suci Ibrani dengan begitu sangat tepat. Nanti saya akan tunjukkan betapa hebatnya tulisan Cina itu. Saya mempelajari ini secara sekilas, saudara. Ternyata teks Cina itu memiliki lebih dari 20.000 karakter. Jadi sangat banyak sekali, saudara. Makanya kalau orang Cina yang di Indonesia belajar bahasa Cina tidak mengikuti, akan ketinggalan. Karena itu selalu muncul banyak hal-hal yang baru. Nah, di sini, saudara-saudara, kalau saya katakan bahwa teks bahasa Cina itu memiliki kemiripan dengan kitab suci Ibrani, dari mana mereka tahu tentang kisah tentang kitab suci kita? Lalu siapa sebetulnya yang mereka sembah? Mengapa mereka tidak tahu nama Yahweh? Karena kalau saya mempelajari, orang-orang Cina ini tidak menekankan dan mengajarkannya tentang nama sesembahan yang benar. Padahal nanti kalau kita melihat tulisan-tulisan Cina, kita akan terperangah, saudara. Karena yang dikisahkan itu semua adalah kitab suci orang Ibrani, bukan kitab suci yang lain. Tetapi anehnya sampai mereka tidak mengenal nama Bapa. Mereka hanya mengenal Raja Langit yang mereka sebut dengan Sangti. Wah, luar biasa sekali, saudara ya. Nah, untuk itu mari saya akan ajak saudara untuk menelusuri kisah ini yang saya rasa sangat menarik untuk kita pelajari. Kita mulai dari kitab Beresit pasal 9 ayat 18 sampai 19.
Ya, dimulai dari banjir bandang Nuh. Seperti saudara ketahui bahwa pada masa itu seluruh bangsa itu bahasanya sama. Dan sekali lagi, karena kejahatan manusia yang begitu luar biasa, sehingga Tuhan menenggelamkan bumi ini. Saya bacakan, saudara-saudara. Dan anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Dan Ham adalah bapa orang Kanaan. Inilah ketiga anak Nuh, dan dari mereka menyebarlah penduduk seluruh bumi. Jadi pertama Adam dulu, setelah Adam punya keturunan-keturunan sampai di zaman Nuh, maka keturunan manusia itu habis di zaman Nuh. Kemudian pada saat bahtera Nuh itu sudah mendarat di puncak gunung Ararat, yang keluar dari bahtera ada berapa orang? Berapa orang? 8 orang, saudara. Lalu mereka menyebar menjadi bangsa-bangsa. Kemudian kita akan melihat yang berikutnya. Nah, begini saudara. Ini zaman Adam bukan, di sebelah sini. Kemudian sampai Nuh menyebar menjadi bangsa-bangsa, tapi ini bahasanya masih satu. Tapi begitu sampai di Menara Babel, bahasa mereka dikacaukan dan mereka terserak kemana-mana. Sampai di sini saudara bisa paham? Sekarang saya lanjut, saudara-saudara. Nah, kita lihat di dalam kitab Beresit 10 ayat 32. Inilah kaum keturunan Nuh menurut silsilah mereka, sesuai bangsa-bangsa mereka, dan dari mereka inilah bangsa-bangsa telah tersebar di bumi sesudah air bah itu. Nah, saudara lihat di sini bagaimana melalui Nuh bangsa-bangsa itu tersebar. Kemudian masuk ke Menara Babel, dan disinilah bangsa-bangsa itu terserak kemana-mana, tetapi bahasanya berbeda-beda, saudara. Bahasa mereka itu terpecah. Saya tidak akan menceritakan tentang peristiwa Menara Babel. Ini sekedar menjadi tolak ukur bahwa sampai disinilah bangsa-bangsa itu tersebar, yang tadinya bahasanya cuma satu, sekarang bahasanya menjadi sangat banyak, saudara. Sekarang kita lanjut. Nah, ketika mereka menyebar, ternyata mereka ada yang migrasi sampai ke negeri Cina. Yang kita kenal Cina sekarang, saudara, ya. Ditemukannya arkeologi tertua di dunia ternyata adalah dari Cina, antara 5.000 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Kebudayaan Chao yang ditulis dalam bentuk piktograf, yang diikuti periode Yangzhou dari Menara Babel yang bermigrasi ke daerah Mesopotamia, ya. Cina memiliki lebih dari 20.000 karakter huruf piktograf. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya otak mereka. Makanya kalau saudara lihat sekarang, tidak ada produk di dunia ini yang tidak bisa dibuat oleh Cina. Amin. Kepandaian orang Cina ini mirip dengan kepandaian orang Yahudi, saudara. Dan saya yakin ini karena anugerah yang begitu luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Cina itu salah satu dari suku Israel yang terhilang. Jadi
bagi saudara yang orang Cina, berbanggalah dan bersyukurlah. Nah, sekarang kita akan lihat yang selanjutnya, saudara. Kata migrasi, ya, bermigrasi. Migrasi artinya memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Nah, huruf migrasi itu seperti ini, saudara. Huruf Cina, Ancient Chinese, ya, atau Cina kuno. Itu tulisannya seperti ini. Siapa yang bisa baca ini? Ada yang bisa baca? Ya. Saya tidak akan menunjukkan bunyinya, saudara. Karena bunyi yang berbeda, itu artinya juga bisa berbeda. Tapi yang saya akan tunjukkan adalah karakter ini, yang menceritakan peristiwa sejak dari Menara Babel, bahkan sejak dari peristiwa Taman Eden. Sekarang perhatikan baik-baik kata bermigrasi. Migrasi ini artinya memindahkan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saudara lihat kata bermigrasi ini. Ini ternyata gabungan dari beberapa kata, yaitu kata besar, kata divisi, kata barat, dan berjalan. Kalau digabung, jadikan satu, ini masuk nih, ini semua huruf ini masuk, maka berbentuk migrasi. Persis seperti pola Ibrani, saudara. Kita kan sudah banyak belajar, bukan? Tentang huruf-huruf Ibrani, dan bagaimana tiap-tiap huruf itu menceritakan filosofinya masing-masing. Jadi kalau di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa ada suatu perjalanan yang sangat besar, ya, ada satu divisi perjalanan sangat besar dari barat, dari banyak orang. Inilah yang disebut dengan migrasi. Itu peristiwa yang ada di Babel, ya, saudara, bermigrasi kemana-mana. Yang paling besar itu ternyata ke Cina. Nah, ini berjalan dari Mesopotamia, dari barat ke timur, yang kita kenal dengan Cina. Ini mereka kan terserak kemana-mana, ya, terserak kemana-mana. Tetapi yang paling banyak dia masuk ke sini. Nah, ini dia. Sekarang kita lihat, saudara, kata barat, ya, kata barat ini hurufnya kayak begini, saudara. Ini pun adalah gabungan dari beberapa huruf. Makanya saya katakan, wah, ini sangat menarik sekali, ya, antara piktograf Cina dengan piktograf Ibrani itu mirip sekali. Tiap-tiap huruf memiliki ceritanya sendiri-sendiri. Saya pernah menceritakan kepada saudara tentang kata Beresit, bara Elohim, dan seterusnya. Kata Beresit saja itu sudah menceritakan tentang penyalipan Yesua. Belum lagi kalau dilanjutkan, akan banyak kisah-kisah yang muncul dari tiap-tiap huruf. Nah, begitu juga kata barat. Kata barat ini gabungan dari 3 karakter. Yang pertama adalah satu, kemudian orang, dan taman yang tertutup. Taman yang dimaksud di sini adalah Taman Eden. Ya, Tuhan menempatkan Adam, satu orang, di taman yang tertutup dan terletak di sebelah barat Cina untuk mewakili dari mana mereka berasal. Apakah itu satu kebetulan? Saya yakin tidak. Karena ternyata setelah saya mempelajari seluruh huruf-huruf Cina, itu bercerita tentang kitab suci kita, saudara. Sangat tragis sekali, bukan? Mereka mengenal huruf-huruf yang indah, yang hebat, tetapi sampai nama Sang Pencipta mereka tidak mengenal. Kenapa? Karena mereka tidak menurunkan ilmunya,
kepada anak-anak mereka. Makanya Tuhan selalu berkata agar kita menceritakan tentang nama Bapa Yahweh kepada anak-anak keturunan kita. Itu pun masih mau diplesetkan oleh setan, saudara. Sehingga setelah masuk di Indonesia, nama Bapa Yahweh hilang dan berubah menjadi nama sesembahan yang asing. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ternyata saudara-saudara, legenda banjir besar itu ada di 270 cerita, ya, 270 kisah dari bangsa-bangsa yang bisa menceritakan tentang banjir besar yang ada. Dan banjir besar ini dapat ditemukan dalam karakter teks bahasa Cina kuno. Banjir besarnya, saudara. Coba saya akan tunjukkan kepada saudara. Ya, ini Bahtera. Bahtera ini tulisannya seperti ini. Nah, Bahtera ini ternyata terdiri dari 3 karakter yang disatukan. Ini kapal, ini 8, dan orang-orang. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara bahwa waktu Nuh masuk ke dalam kapal atau Bahtera, yang selamat berapa orang, saudara? 8 orang. Dan saudara lihat karakter Cina, mereka memberitahu kepada kita ada 8 orang yang masuk ke dalam Bahtera. Ya, nah Bahtera ini bunyinya cuan. Tapi saya tidak akan membunyikan ini, tapi saya hanya akan menekankan tentang karakter-karakter ini yang sangat mirip dengan teks Ibrani. Kemudian saudara-saudara, kita lihat kata taman. Taman ini juga mengacu pada Taman Eden. Ini taman, namanya ya, taman. Nah, taman ini ternyata terdiri dari 4 karakter yang disatukan. Yang pertama adalah debu, kemudian nafas, kemudian 2 orang, ditambah kandang. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, maka dia akan membentuk suatu cerita bahwa manusia yang terbuat dari debu, yang diberi nafas, ada 2 orang, ada di dalam kandang, dilingkupi atau dilindungi oleh Tuhan. Nah, akan terbentuk kata taman di sini. Bukankah ini sebuah cerita tentang kitab suci yang berbahasa Ibrani? Coba saudara lihat teks karakter dari bahasa-bahasa lain, seperti bahasa Jawa misalnya. Dia kan bentuknya kan kayak cacing gitu ya. Tetapi mereka tidak menceritakan tentang kisah Taman Eden. Tetapi Cina memiliki kisah Taman Eden. Ada 3 negara yang menggunakan huruf kanji, saudara. Saya menyebut dengan istilah huruf kanji. Ya, ada 3 negara yang hampir selalu menggunakan aksara Cina atau Hanzi dalam bahasa Mandarin, kanji dalam bahasa Jepang, dan hanja dalam bahasa Korea. Aksara Cina ini sempat selama berabad-abad menjadi aksara resmi di 3 negara ini yang dianggap sebagai aksara yang high class atau berkelas tinggi. Karena kesulitannya, keindahannya, dan juga hanya orang-orang tertentu yang dapat mempelajarinya. Sekarang negara yang menggunakan aksara Cina sebagai aksara resmi
Cina adalah Cina sendiri dan Taiwan. Sedangkan Jepang itu dicampur dengan hiragana dan katakana. Sedangkan Korea sendiri sejak kemerdekaannya berusaha untuk tidak menggunakan aksara Cina lagi dan menggantikannya dengan aksaranya sendiri, yaitu Hangul. Tetapi belakangan ini, saudara-saudara, banyak protes untuk meminta agar bahasa Korea ditulis lagi dengan campuran antara Hangul dan aksara Cina. Karena bahasa Korea bila ditulis dengan bantuan aksara Cina cukup sulit untuk dimengerti, terutama bila sudah berbicara dengan kosakata yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang tinggi. Kenapa saya katakan bahwa peradaban yang tertinggi yang mirip dengan Ibrani itu adalah Cina? Karena ternyata ketika saya mempelajari bahasa Jepang itu juga banyak mengambil dari bahasa Cina. Jadi yang tertua itu bukan Jepang, bukan pula Korea, tetapi Cina, saudara. Makanya saya katakan betapa aksara-aksara Cina ini memiliki kemiripan tentang kisah yang ada di Taman Eden. Sekarang kita melihat kata menciptakan. Bentuk hurufnya seperti ini. Ini pun juga terdiri dari gabungan beberapa huruf. Nah, ini kata menciptakan. Menciptakan ini ada dua karakter huruf yang digabung. Yang pertama yaitu untuk berbicara, yang kedua berjalan-jalan. Nah, di sini sudah bisa membuat sebuah kisah bagaimana Bapak Yahweh menciptakan manusia itu karena punya tujuan untuk bisa berbicara kepada manusia dan berjalan-jalan bersama. Makanya kalau saudara melihat kisah di dalam kitab suci kita, Bapak Yahweh itu senang bergaul dengan Adam dan Hawa. Bapak Yahweh bahkan berjalan di dalam taman. Sehingga waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Bapak Yahweh sendiri yang mencari mereka. Ini menciptakan. Jadi sudah ada kisahnya tersendiri. Nah, kita diberi kemampuan untuk berkomunikasi melalui bahasa. Kemampuan kita berkomunikasi yang cerdas yang memungkinkan kita menjadi orang sukses. Jadi tujuan untuk berbicara tadi, ya, ini untuk berbicara itu agar supaya melalui bicara kita bisa meraih kesuksesan. Kalau kita bicaranya ngawur, nuansanya negatif, bisa nggak kita meraih kesuksesan? Tidak mungkin, saudara. Nah, di sini sudah menunjukkan, menggambarkan bagaimana Tuhan itu ingin kita sebagai umat manusia berbicara dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi berkat bagi orang lain, hal-hal yang membuat jiwa-jiwa itu dimenangkan bagi Tuhan. Saudara berdagang, kalau cara berbicaranya saja ngaco, orang nggak bakal tertarik, saudara. Kenapa orang Cina kalau berdagang selalu sukses? Karena dia pandai berdiplomasi dalam berbicara. Beda dengan orang yang tidak memiliki kepandaian di situ. Mereka jualan, aku jualan ini, kamu beli ya syukur, tidak ya sudah. Tapi kalau orang Cina tidak begitu, dia tunjukkan karakter produknya seperti apa, dia bikin orang lain itu tertarik. Itulah soal berbicara. Nah, saudara yang terkasih, berbicara dan bertindak itu menghasilkan ciptaan. Ya, orang berbicara, berjalan itu menciptakan suatu yang luar biasa.
Ada firman Tuhan yang berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Punya iman bisa, ngomong bisa, tapi tidak menjadi pelaku, gagal juga saudara. Karena iman dan perbuatan akan menciptakan sesuatu. Inilah kenapa saya katakan betapa aksara-aksara Cina ini sangat luar biasa sekali saudara. Ya, jadi dengan saya mempelajari huruf-huruf ini, waduh, ternyata bangga juga menjadi orang Cina ya saudara-saudara. Kemudian kita lanjut. Kata berbicara. Perhatikan hurufnya saudara. Ternyata kata berbicara itu bisa terjadi karena ada 3 huruf, 3 karakter. Ya, ini ada 3 karakter sebetulnya. Nah, coba saudara perhatikan ini. Ini berbicara ada 3 karakter, yaitu debu, nafas atau mulut, dan hidup. Ini persis di dalam kitab Beresit pasal 2 ayat yang ke-7. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup sehingga dia bisa berbicara. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara masih bisa mengikuti? Nah, sekarang kita tahu saudara, betapa kisah-kisah yang tadi saya katakan secara detail ini persis sama dengan filosofi dari tiap-tiap huruf yang kita kenal di bahasa Ibrani. Sekarang kata pertama, ya, ini pertama. Sekarang kata pertama ini juga ternyata terdiri dari 3 karakter yang digabung, saudara. Nah, sekarang perhatikan yang pertama. Ada kata debu, ada kata manusia, ada kata hidup. Inilah kehidupan pertama Adam, yang tadinya hanya dibuat dari debu tanah, maka terbentuklah manusia yang diberi nefes atau roh kehidupan, sehingga menjadi manusia pertama yang hidup di Taman Eden. Pertanyaannya, apakah ini suatu kebetulan? Saya yakin tidak. Kalau berkali-kali saya sudah menerangkan ini, selalu sama terus mengarah kepada kisah Taman Eden, berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa karakter-karakter itu sebetulnya adalah cerita tentang kisah yang ada di kitab suci kita. Sayangnya mereka tidak tahu kitab suci kita. Kenapa? Karena mereka tidak mengajarkannya kepada anak-anak dan generasi di bawahnya. Coba andai kata mereka menceritakan termasuk nama Sang Pencipta, saya yakin orang Cina ini akan persis sama dengan orang Yahudi, saudara. Kita lihat yang berikutnya, saya ringkas sekarang. Ada 5 ringkasan, yaitu Elohim menciptakan manusia dibuat dari debu, Elohim memberi nafas kehidupan kepada manusia, manusia itu menjadi makhluk yang hidup, Elohim menempatkan jenis pertama yaitu manusia Adam dalam taman khusus yang tertutup. Taman itu betul-betul terlindungi, saudara. Kemudian taman itu terletak di sebelah barat. Itu dari karakter-karakter huruf tadi. Singkatnya menceritakan seperti ini. Dan ini persis
seperti yang tertulis dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal 2 ayat 7 sampai 28. Saya rasa kita tidak perlu membacanya. Sekarang saya akan lanjut lagi, bukti-bukti lain bahwa tulisan Cina memiliki karakter yang menceritakan tentang peristiwa di kitab suci kita. Kata Elohim atau Tuhan, ya, saudara perhatikan, ternyata kata Elohim ini terdiri dari 3 karakter, yaitu menyingkapkan atau reveal, kemudian manusia, dan taman. Artinya adalah seperti kitab suci mengatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim, maka dialah yang menyingkapkan manusia di dalam taman. Jadi kalau kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim, maka kita memiliki kesamaan dengan Elohim. Oleh sebab itu, saudara, saya ingin kita betul-betul konsisten dengan ciptaan Tuhan. Cara kita berbicara juga bisa menjadi berkat. Cara kita berpikir juga seperti Tuhan berpikir. Dan kita hidup bahagia seperti saat manusia ada di Taman Eden. Ya, saya akan bacakan di Beresit 1 ayat yang ke-26 dan 27 dikatakan, dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, dan atas burung di udara, dan atas hewan, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan dia telah menciptakan mereka. Nah, itu kembali kata Elohim, saudara-saudara. Sekarang kita lihat bentuk yang lain. Nah, sekarang adalah kebahagiaan dan diberkati. Ini huruf Cinanya seperti ini. Dan ini terdiri dari 4 karakter. Ada Tuhan, ada satu, ada manusia, dan ada taman. Jadi artinya adalah ketika manusia ini bisa menyatu dengan Tuhan di dalam taman, maka kehidupan mereka akan diberkati dan bahagia. Jadi, kalau kita tidak bisa menyatu hidup kita dengan Tuhan, sangat sulit untuk kita diberkati oleh Bapa Yahweh. Di dalam kitab Beresit pasal 2 ayat 22 dikatakan, dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang telah diambil dari manusia itu menjadi seorang wanita, dan dia membawanya kepada manusia itu. Nah, sekarang saudara perhatikan caption ini. Tuhan menyediakan wanita untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan Adam, berbagi dengan wanita sebagai mitra yang kompatibel di taman. Saudara perhatikan kata kemauan, kata wanita, kata barat, ya. Jadi kata kemauan, kerinduan, kebutuhan ini terdiri dari 2 karakter, yaitu barat dan wanita. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kok barat, saudara? Saudara perhatikan kata barat sekarang, ya. Barat ini terdiri dari 3 karakter, yaitu 1 orang di taman yang tertutup.
Satu orang di taman yang tertutup membentuk barat. Yang ini juga sebetulnya sama dengan Adam. Jika Adam bersama dengan istrinya, maka semua kemauan, kerinduan, dan kebutuhan hidup akan terpenuhi, mendapatkan kebahagiaan. Firman Tuhan memberitahu 2 atau 3 orang yang bersekutu dan sehati di dalam namaku, di situ aku ada. Nah, sekarang kata barat ini, saudara, ya, satu orang di taman yang tertutup ditambah wanita akan menjadi barat. Jadi karakter untuk barat itu dibentuk oleh piktogram untuk satu orang dan taman yang tertutup, di mana satu orang Adam ditunjuk Tuhan tinggal sendirian di taman tertutup dengan penambahan seorang wanita untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan Adam. Saya pikir hal ini sangat klop sekali, saudara. Dan sekali lagi saya katakan, inilah keindahan dari huruf Cina. Nah, sekarang kita melihat kata larangan atau forbidden di dalam bahasa Inggris. Kata larangan ini ternyata terdiri dari 2 karakter. Yang pertama adalah 2 pohon ditambah dengan perintah, maka akan terbentuk sebuah arti larangan. Di dalam kitab Beresyit pasal 2 ayat 16 dan 17 dikatakan, dan Yahweh Elohim memberi perintah kepada manusia dengan berfirman, dari segala pohon di taman ini engkau sungguh boleh memakannya, tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya engkau sungguh akan mati. Nah, jadi di sini larangan adalah suatu perintah untuk memakan buah dari 2 pohon ini, saudara. 2 pohon itu pohon apa? Pohon pengetahuan baik dan jahat, satunya pohon apa? Pohon kehidupan. Ini 2 pohon diperintahkan untuk dilarang diambil. Makanya saya katakan inilah sebuah kisah yang cukup menarik, saudara-saudara. Sekarang kita akan melihat kata setan atau hantu. Kembali lagi, kata setan atau hantu ini ternyata terdiri dari 4 karakter yang digabung menjadi satu, yaitu hidup atau gerak, rahasia atau pribadi, kemudian taman dan manusia. Ini memiliki arti setan bergerak masuk ke taman secara rahasia untuk menjatuhkan manusia. Dan ini persis sama dengan kitab Beresyit pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk saudara. Adapun ular itu cerdik, lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yahweh Elohim jadikan. Dan dia berkata kepada wanita itu, benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini? Dan wanita itu berkata kepada ular itu, kami boleh makan buah dari pohon di taman ini, tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya, karena engkau akan mati. Namun ular itu berkata kepada wanita itu, kamu sekali-kali tidak akan mati, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk
menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Dan terbukalah mata mereka keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara untuk membuat cawat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita tahu di sini kisah tentang si hantu atau si setan ini. Ternyata setan itu bergerak, ya, bergerak masuk ke dalam taman secara rahasia dan menjatuhkan manusia. Apakah ini satu kebetulan? Saya yakin tidak. Inilah kisah karakter-karakter huruf Cina yang diambil dari kitab suci yang kita sama-sama imani. Sekarang kita akan melihat kata yang lain, yaitu menggoda. Perhatikan hurufnya, saudara. Menggoda ini ternyata berasal dari 3 karakter huruf yang disatukan. Yang pertama adalah sampul, atau dalam bahasa Inggris adalah cover, yang menutupi, ya. Kemudian 2 pohon dan setan. Tentu saja di sini kita bisa melihat sebuah runtutan cerita bahwa setan menggoda Hawa dengan selubung, ya, dengan selubung di antara 2 pohon, yaitu pohon yang dimaksud adalah pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Dan di sini ada peran setan untuk menggoda. Jadi ini ada alur kisahnya yang bisa kita pahami. Kemudian yang berikutnya, saudara, yaitu kata mendambakan atau hasrat. Nah, mendambakan atau hasrat ini itu terdiri dari 2 karakter, 2 pohon dan wanita, akhirnya membentuk satu karakter yang artinya mendambakan atau hasrat. Nah, 2 karakter ini menceritakan 2 pohon dan wanita membentuk karakter untuk mengingini. Wanita tergoda oleh setan dan mengingini buah terlarang itu. Tadinya nggak ada apa-apa, tapi begitu setan mulai berbicara, wanita itu mulai tergoda. Sama seperti yang tadinya kita nggak ada apa-apa, saudara, tetapi tiba-tiba ada orang yang mengatakan gini, kamu tahu nggak kalau si A itu sebetulnya menyayangi kamu loh. Yang tadinya tidak ada apa-apa, mulai menjadi ada apa-apa, saudara. Yang tadinya bisa guyon bareng, akhirnya dia jadi canggung kalau mau guyon, karena sudah tergoda dengan kata-kata. Nah, inilah dia, ya. Wanita ini bersama dengan 2 pohon itu bisa memunculkan menggoda atau mendambakan atau hasrat. Kemudian kata telanjang sekarang. Telanjang ini seperti ini, saudara. Telanjang itu terdiri dari 2 karakter, yaitu manusia dan buah. Akibat dari manusia memakan buah yang terlarang itu, maka akibatnya menjadi telanjang. Kemuliaan Bapa Yahweh yang menguasai Adam dan Hawa, dia tidak tahu aurat masing-masing, tidak melihat, tetapi begitu dia mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, maka pada saat itulah manusia kedapatan telanjang, saudara. Ini kata telanjang. Sekarang kita melihat lagi tentang rasa sakit. Saudara perhatikan karakter rasa sakit ini. Rasa sakit ini itu ternyata, atau penderitaan, ya, rasa sakit
atau penderitaan itu diambil dari dua karakter, yaitu bagian atau memotong dan dua pohon. Piktogram untuk memotong dan dua pohon membentuk karakter sakit atau penderitaan sebagai konsekuensinya. Artinya, karena manusia itu memotong buah pengetahuan baik dan jahat, maka sebagai konsekuensinya manusia hidup di dalam penderitaan. Coba mereka tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, mungkin umur kita tidak pendek, saudara, tetapi umur kita panjang. Kenapa? Karena Yahweh berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Mungkin ada yang tanya, loh buktinya tidak mati? Betul, saat itu tidak mati. Tetapi adakah umur manusia lebih dari satu harinya Tuhan? Tidak ada. Kitab suci mengatakan bahwa satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Manusia yang tertua di dunia ini rekornya dipegang oleh Metusalah. Umurnya adalah 969 tahun, tapi tetap belum satu harinya Tuhan. Makanya waktu Elohim berkata, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi nggak sampai satu hari Tuhan, hari itu juga mati. Ya, satu harinya Tuhan. Umur manusia itu cuma satu harinya Tuhan, saudara. Karena dia mengambil pohon atau buah pohon pengetahuan baik dan jahat, akibatnya mengalami rasa sakit dan penderitaan. Nah, sekarang kita lihat kata penderitaan. Ya, piktogram dari penderitaan itu muncul juga dari dua karakter, yaitu kata kuno atau ancient, kemudian juga gulma. Gulma itu adalah tumbuhan pengganggu yang bentuknya seperti duri. Ya, piktogram untuk kuno dan gulma membentuk karakter duri, memunculkan penderitaan yang datang pada manusia. Jadi saudara, akibat dari makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia jatuh di dalam dosa, maka akibatnya adalah mereka mengalami penderitaan. Dia harus berkeringat, dan semak duri akan dihasilkannya, penderitaan. Makanya saya katakan dunia ini adalah lembah air mata. Sampai-sampai waktu kita lahir saja nangis. Betul tidak, saudara? Waktu mati juga diiringi dengan tangisan. Sementara kita yang hidup di dunia ini hidup terus dalam penderitaan. Tetapi kita bersyukur karena Bapa Yahweh memberikan kebahagiaan kepada kita karena kemenangan Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib dan bangkit kembali pada hari yang ketiga, maka memungkinkan kita bisa mengalahkan penderitaan dunia ini. Haleluya. Kita lanjut sekarang kata saya. Perhatikan kata saya. Atau dalam bahasa Inggris me. Saya itu terdiri dari dua karakter, yaitu tangan dan tombak. Tangan dan tombak membentuk karakter saya. Ini menggambarkan bahwa kematian adalah konsekuensi dari ketidaktaatan terhadap perintah Elohim. Dan ini mengingatkan tangan Yeshua yang dipaku dan perutnya ditombak karena dosa kita semua, dosa saudara dan dosa saya. Jadi tangannya Yeshua dipaku, perutnya ditombak karena dosa-dosa saya. Oleh karena itulah, maka kita yang percaya kepada Yeshua HaMashiach,
kita mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti. Sekarang kita akan melihat hal yang berikutnya, yaitu kata kebenaran. Kebenaran ini, saudara-saudara, ternyata dibentuk dari dua karakter yang digabung, yaitu karakter domba dan kata saya. Nah, ini persis seperti di dalam kitab Yohanan 1 ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanan melihat Yesua yang datang padanya, dan dia berkata, lihatlah anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. Jadi karena nama Yesua HaMasiah sebagai dombanya, maka saya mendapatkan kebenaran. Kita yang tadinya adalah orang berdosa, tetapi karena ada pengorbanan anak domba Elohim, yaitu Yesua HaMasiah, maka saya yang hidupnya tidak benar, yang tidak layak untuk masuk ke Syamayim, ternyata saya dibenarkan melalui pengorbanan darahnya. Amin, saudara-saudara. Nah, oleh karena itulah saya katakan betapa pentingnya dan luar biasanya orang Cina ini tahu kemahakuasaan Tuhan dari ikatan kuno, dari kedua milenium sebelum Masehi, dan mereka tahu bahwa pengorbanan itu diperlukan untuk berdamai dengan Dia. Selama 3 hari pertama, orang-orang Cina menyembah dewa tertinggi Shangti di Beijing. Ada sebuah kuil khusus yang disebut kuil surga. Itu diatur dengan 3 bagian yang mirip dengan desain kemah suci, dan di dalam sana ada berhala yang didedikasikan untuk Tuhan yang agung. Saya berpikir kasihan sekali, saudara. Kisahnya sudah mirip, tetapi akhirnya mereka tidak tahu siapa sebetulnya yang ada di dalam karakter-karakter huruf Cina yang mereka miliki. Mereka bingung siapa nama Tuhan. Saking bingungnya, ya sudah, mereka sebut saja Raja Langit atau Shangti. Nah, kalau saudara pergi ke Beijing, saudara akan menemukan kuil ini. Ini yang disebut dengan kuil surga, ya. Kuil surga ini, saudara lihat ada 3, kayak topi ini ada 3. Nah, ini sebetulnya menggambarkan seperti kemah suci orang Ibrani, saudara. Maka saya katakan tadi bahwa bahasa Cina, kebudayaan Cina, dan orang Cina memiliki peradaban yang persis sama dengan orang Yahudi. Oleh karena itulah, kalau kita melihat hal yang seperti ini, maka kita tahu bagaimana kehidupan mereka ini menjadi mengarah kepada Tuhan Sang Pencipta Langit. Cuman sayangnya sekali lagi mereka tidak ngerti namanya. Saudara dan saya, kita bersyukur, sekali lagi kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Kita diberitahu nama Sang Pencipta melalui pengajaran-pengajaran kita. Sekalipun di luar sana banyak orang yang mempertahankan nama sesembahan asing, dan mereka anggap itu tidak bermasalah dengan mereka mencuplik ayat kitab suci yang berkata, toh Tuhan tahu isi hati kita semua. Jadi kita mau panggil nama apapun tidak apa-apa. Saya katakan kalau Tuhan Yahweh dipanggil dengan Nyai Roro Kidul, ya tidak apa-apa kalau begitu. Ya tidak bisa dong, saudara. Ya, nama tidak boleh diubah. Nah, oleh sebab itulah sekali lagi melalui pengetahuan ini, maka kehidupan kita menjadi semakin lebih mencintai Tuhan lagi,
dan kita jangan sampai meninggalkan kasih dari Bapa Yahweh, karena Dia yang sudah memberikan kebahagiaan untuk kita kekal selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.不说是否该走，不说是否该留，只请你别松开我的双手，不说一往情深，不说难舍难分，只希望此刻能多一些长久。也许我们将背行难走，你永远是我全部的所有。也许我们将天各一方，我永远都在为你等候。不说能否再见，不说是否分手，只请你留住我的温柔，不说是否孤单，不说是否难言，只希望此刻能多一些拥有。也许我们将背行难走，你永远是我全部的所有。也许我们将天各一方，我永远都在为你等候。也许我们将背行难懂，你永远是我全部的所有。也许我们将天各一方，我永远都在为你等候。东方商人带给大家